Selamat malam Halo semuanya. guys. Jesselyn, suaranya Jesselyn. Halo guys, aku lagi di studio, lagi mau syuting shorts. Semangat sebelum Oh, iya. liburan besok. Yeay. Betul. Aduh. Kita mau Libur sapa telah dulu nih. tiba. Libur telah tiba. Belum. Libur telah tiba, habis itu banyak kerjaan cuy. Siap-siap aja lu pada. Oh ya udah. Libur Udah pusing belum nih. tiba. Libur belum tiba, sama aja nyanyiannya. Gak apa-apa. Jadi libur yang telah tiba buat kalian berempat gak apa-apa lah. Masalah manage dan lain-lain biar gue yang puyeng-puyengan aja ya. Oke, kalau gitu sekali lagi selamat datang semuanya para noise dan juga the client semua yang hadir di room noise kita pada malam hari ini. Seperti biasa, hari ini kita reguler dan kita mau ngebahas tentang astral laut. Astral laut gitu nggak ya bunyinya ya? Bukan gitu ya? Itu serigala, Bu. Iya, itu serigala Arktik gak sih? Nah, kita cari lagi serigala laut atau aja ada, kan? Atau kita mau cari Tuh ada yang serigala bilang tuh. lol. Atau mau kita cari serigala berbulu domba, Kabu. Itu yang paling kanan yang pakai sarung tangan hitam tuh. Itu kambing domba itu, di kambing Oh domba iya, kan. kambing domba. Oke, jadi hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol soal astral laut juga. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya boleh juga tentang astral laut ya kan. Kenapa kita bahas astral laut nanti akan aku jelasin. Tapi sebelum itu sekali lagi aku mau kasih tahu ada kabar gembira bahwa hari ini kita akan giveaway 4 tiket VIP live show buat minggu depan. Tapi belum ada judulnya, kita bingung nggak tahu mau kemana. Mungkin kalian bisa request sekarang kan, Kak, minggu depan DA VIP live noise-nya ke sini aja dong. Silakan aja. Jadi kita belum nentuin untuk jadwal Kamis depan kita mau VIP live Kalau noise. boleh luar juga boleh, nggak masalah ya, Bo ya, gitu. Boleh. Iya, sekalinya diminta keluar ke Antartika lagi, Kak. Enggak gitu. Itu nanti. Ya udah lokal. Bahas Abicoy nantilah di konten ya, tapi kita belum sempat syuting sih guys, jadi Abicoy kayaknya bakal lama deh kita uploadnya deh, mungkin di Jumat depan kita baru mulai upload gitu, maybe ya gitu kan. Ke gedung DPR boleh banget, nanti Bang Adam aja sendirian ke sana. Why not? Boleh nggak masalahnya, ntar pencemaran nama baik nggak? Saya masih pengen lama hidup ya Bro Will. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas astral laut ya. Sebenarnya ini akan menuju tentang ke segitiga Bermuda guys. Tapi bukan hari ini akan kita bahas lebih dalam tentang segitiga Bermuda. Mungkin kita akan bahas tipis-tipis doang tentang segitiga Bermuda. Jadi sesuai janji kita dari kemarin kita sebelum masih 70 atau 80 ribu subscriber ya kan, kita berjanji juga bakal ngontenin segitiga Bermuda nih guys ya kan. Nah itu akan tercapai dan itu akan dilaksanakan secara offline. Di offline dan juga online masih tentatif ya, kita belum tahu untuk online-nya. Nah offline-nya ini kita akan akhirnya bertemu sama the clients lagi yang mau gitu kan. Rencananya kapan Kak Bo? Rencananya nanti di hari Jumat minggu depan. Sumpah ini mepet banget, makanya gue bilang kan ini mepet banget. Jadi buat kalian yang hari Jumat malamnya pengen ikutan ber-ATI bareng ke segitiga Bermuda, siapkan waktu kalian. Untuk info lebih detail nanti akan aku umumin di Instagram ya, as soon as possible. Pokoknya pembukaan tiket itu hari Senin. Minggu depan hari Senin kita udah mulai pembukaan tiket. Gitu. Online juga dong, siap. Gue lagi masalah mikirin teknisnya dulu kalau untuk online. Jadi gue takutnya kecewa aja kalau kita masuk ke online gitu kan. Makanya kayak lagi mikirin teknisnya dulu. Oke, kita back to the topic sekarang. Kita balik ke astral laut. Widih, yang kalian tahu astral laut itu tuh pasti yang paling terkenal adalah Ratu Ijo. Tapi bener kan itu astral laut kan? Bener gak, guys? Itu kayaknya musuhnya astral laut deh. Jadi gimana nih? Gue bingung. Aileen nih yang kemarin baru bahas tuh. Nah, jadi astral laut itu kan sebenarnya kan ya terbagi-bagi 3 lah. Ini kalau katanya Google ya, bunian laut, asma pari, sama duyung gitu kan ya. Nah itu banyak lagi lah tuh. Nah gue nggak tahu nih, sebenarnya banyak mitologi juga ya, kayak Kraken gitu kan, atau enggak kayak SpongeBob juga termasuk astral laut nggak ya, sama Patrick gitu kan. Terus itu enggak sih ya. Terus apa lagi ya? Mungkin apa ya, Kraken kan terkenal tuh. Terus kayak apa sih tuh, Barnacle Boy bukan ya, apa tuh
kayak macam-macam Aquaman gitu kan dan lain-lain gitu. Tapi itu ada gak sih astral-astral laut yang seperti itu, atau mungkin kalian yang di The Clients yang ada di rumah gitu kan pernah tahu apa sih tentang astral laut? Sebenarnya ada apa aja? Nah, kita kan coba hari ini kita ngobrolin bareng sama tim DA juga, ada apa aja yang pernah mereka lihat ataupun yang belum mereka lihat tapi mereka tahu dan pernah merasakan eksistensinya. Langsung aja kita akan bahas pada malam hari ini. Dan sekali lagi aku umumin, jadi nanti akan ada 4 tiket free buat minggu depan, ya kan? 2 untuk top spender, 2-nya lagi untuk yang paling aktif. Nanti akan dipilih sama Mimin Noise-nya. Jadi nanti akan diumumkan di Instagram Detektif Astral untuk pemenangnya. Nanti akan kontak aja DM-nya nanti DM aja ke Detektif Astral. Nanti akan dibales sama Miminnya, Mimin DA gitu kan ya. Oke, kalau gitu langsung aja silakan siapa yang mau pertama kali ngobrol ya kan tentang astral laut ini. Kalau nggak basicnya dulu lah. Dan pasti kan astral ini banyak ya kan ya. Ada yang di darat, ada yang di langit, ada juga yang di laut. Dan yang kalian tahu lah ya, sebenarnya bumi ini itu tuh cuma 29%-nya aja tempat tinggal kita, yaitu di darat. Ya kan, hampir 71%-nya itu adalah air atau lautan gitu kan, bukan kolam susu. Cago-cago kayak gitu. Nah, sedangkan hanya 5%-nya aja nih yang baru dieksplor sama manusia gitu kan. Jadi sebenarnya ada kemungkinan besar ada makhluk-makhluk mungkin yang astral ataupun mungkin non astral juga yang menghuni laut nih, dalam artian fisik gitu kan. Nah, sepengetahuan kalian apa aja sih nih tentang astral laut ini gitu kan. Silakan. Siapa yang mau duluan? Bebas. Bang Adam mungkin. Oke. Dari gue lebih ke hantu air sih bang ya. Gue jarang, istilah kasar, jarang observasi di laut soalnya, karena balik lagi ujung-ujungnya ke sana-sana ke hijau-hijau juga, jadi agak buat gue nggak terlalu menarik gitu loh. Jadi konsep hantu air yang gue tahu itu sebenarnya sering gue dapetin eksistensinya kalau pas hujan sebenarnya. Kalau kita punya apa? Ada beberapa rumah, nggak semua rumah sih, ada beberapa rumah kalau pas lagi hujan teras di belakang rumah kita itu sebenarnya suka ada yang nongol di situ sebenarnya. Sepengetahuan gue sih, istilah kasar astral air sih, bukan laut ya, tapi unsurnya tetap air juga sih sebenarnya. Tapi kalau konsepnya yang kayak mermaid sama apa tuh satu lagi tuh gue lupa. Ya emang ada sih, pas gue cek emang ada eksistensinya, tapi cuman sebagian kecil, nggak banyak bang. Itu aja sih, mermaid, siren itu nggak banyak. Ada tuh siren yang jago acting, Bang. Siren yang jago acting, siren sungkar. Betul sekali. Bener nggak lucu ya. Oke. Nah, tapi Bang, gue pengen nanya nih, dari segi kapasitas power nih Bang, dari air, darat, dan langit. Kalau menurut lo kayak astral air ini nih, atau laut inilah ya, air lah, itu kok sekuat darat apa sama rata apa gimana sih Bang? Setahu gue sih lebih kuat sih daripada darat bang. Eksistensinya lebih energis, setahu gue lebih kuat. Gitu. Kenapa tuh? Lebih kuat. Karena gue ngerasain sendiri, pas lagi ribut sama mereka tuh power mereka lebih. Itu sih lebih banget secara manipulasi, lebih secara energi lebih. Makanya kadang-kadang gue malas kalau udah. Kenapa? Lanjutin Bang, nanti gue baru tambahin. Karena gue rasa lebih keras nih sih Bang ya, keras unsur airnya ini gitu loh. Nah itu dia gue mau tanyain tadi sih, benar. Apa karena elemen air itu kan lebih padat ya ketimbang mungkin ya, gue nggak tahu, kalau tanah sih pasti lebih padat lah ya, lebih sakit, tapi kan gue nggak tahu ada jin tanah nggak ya gitu kan. Yang padat gitu, rata-rata kan jatuhnya langit, bukan langit ya, maksudnya darat itu kan masih ke udara ya, bener gak sih Bang zatnya? Iya, itu udara, bener, unsurnya tuh udara, tapi kalau yang di laut tuh unsurnya air sih, makanya lebih terasa. Bener gitu ya, untuk apa namanya, kurang lebihnya ya. Oke, selanjutnya mungkin dari tim yang lain ada nggak nih tentang astral laut nih yang kalian tahu? Aileen. Nah kan baru banget tuh dibahas kan kemarin kan. Nah untuk soal astral laut gimana nih menurut kamu? Nggak ada suara, ay.
Iya, di gue juga suara Aileen kenceng banget, tapi nggak kedengeran apa-apa. Ai nggak ada suaranya Ai. Ya udah deh. Mungkin Aileen lagi benerin dulu. Coba Bro Willy dulu atau Jesslyn silakan. Astral Laut kita cerita dari yang pengalaman DA aja ya. Kalau Bebas, kalau bebas. anomali sih penanganan lapangan pasti selalu kasusnya darat ya. Tapi DA tuh kita beberapa kali nemuin astral laut loh. Sejauh yang kita bisa ingat ya guys. Ini gue lagi ngomong sama tim DA. Kayaknya pertama kali tuh kita nggak sengaja itu loh Dam. Area 51 ingat nggak? 51. Ya, Iya. Itu kita sama-sama ngelihat kayak bentuk aneh kayak gurita kan. hewan apa sih? Tapi Kak? Iya, gurita. tapi kayaknya itu kan physical, kita nggak yakin itu astral. However, astral laut yang gue inget sih terakhir ya Bo, ya yang itu pas kita bahas piramid Yonaguni itu. Terus Sungai Han ada jin laut kan. Kalau bagi teman-teman yang ngikutin episode DA kan, ada juga ini nih. Waktu itu episodenya lagi ada sama Tomku dan Julius. Itu iblis air, ingat nggak guys? Jadi iblisnya bekap apa sih bahasa Indonesianya? Menawan jiwa-jiwa manusia di bawah air, ingat nggak? Itu gue nggak ngerti kenapa iblisnya di air gitu loh. Tapi basically kalau iblis kayaknya bisa di darat, air, udara deh. Kalau astral laut tuh memang masih seputar yang kayak piramid Yonaguni gitu. Gue juga masih meneliti sih Bo, karena memang mainan kita kan sebagian besar darat. Tapi ya setuju seperti Bang Adam bilang, kalau mau astral laut kayaknya ujung-ujungnya kalau di Indonesia sih ya ke yang ijo-ijo itu lagi. Gitu. Setuju nggak ada Mas Wil? Eksistensi penculikan jiwa-jiwa manusia itu lebih sering di laut ketimbang di darat. Lebih istilah kasar apa ya? Lebih dominannya lah ya. Penculikan tuh lebih konsep penculikan di laut jadi ketimbang di darat. Iya, di beberapa kasus kita di DA juga memang banyak di laut ya. Di air terus terang intinya bukan darat. Gitu dibawa ke laut, nggak tahu kenapa. I see. And then Itu yang ada yang nanya, pertanyaannya out of the box banget ya, pakai micin 1 botol. Kapan menculik Ratu Ijo Bang? Anjay. Actually ya tadi ada yang komen pocong air itu lucu banget sih. Aku langsung ngebayangin ya makeupnya pocongnya luntur. Terus udah gitu kayak kuncupnya yang tadinya berdiri tuh jadi kayak lodoh gitu loh. Kayak kalian bisa bayangin gak sih? Ya udah lah ya, ini emang out of topic. tapi setidaknya Cuman pocong sama-sama air lucu itu tuh termasuk yang water aerodinamis gitu loh ya kan. Karena kan dia kan kayak duyung gitu kan. Dia ucuk gitu doang bisa dia berenang. Iya bisa sih. Kayak kapal selam kan. Oke, kalau Jesslyn gimana Jess? Iya, kalau dari aku sih sebenarnya sama kayak Kak Adam sih, belum terlalu neliti yang banyak banget sampai gimana. Soalnya jujur ujung-ujungnya kerajaan bawah laut lagi ya, kerajaannya si ijo-ijo lagi ujung-ujungnya. Tapi Jess, dari pengalaman kamu juga kan yang pernah kamu ceritain juga kan di anomali juga gitu loh. Kamu pernah berhadapan langsung dengan Levi itulah ya, ya kan? Bener kan ya Jess ya? Halo? Yes. Nah, tidak ada suaranya. Bentar. Halo. Nah, tadi udah ada suara tuh, Bro Will. Iya, gimana pertanyaan lu, sorry. Iya, tadi kan kalau nggak salah Jesslyn kan juga udah sempat cerita juga tuh ya di anomali juga kalau nggak salah kan tentang dia pernah bertemu dengan Levi nih, gitu. Dan sedangkan kita tahu si Leviathan itu kan bisa dibilang ya adalah salah satu jenis iblis ataupun kalau di itunya ya di mitologinya ya adalah monster laut dari Kanaan kuno gitu kan, yang dikaitkan dengan demon nih gitu. Nah, yang kamu tahu tuh kayak gimana Jess soal itu Jess? Ya, diam kembali. Halo, kering-kering olala. Passwordnya kopi luwak bikin kembung. Halo. Cek. Nah, udah yuk lanjut, Jess. Udah masuk belum suaranya? Udah ya? Udah. Oke, Leviathan ya. Iya, Leviathan itu sih kan aku pernah nanya kan, Levi kamu tuh beneran gak sih yang kayak ada di legend-legend gitu, yang bentuknya itu kayak monster laut kayak gitu. Terus dia bilang, iya sebenarnya aku memimpin mereka kayak gitu. Apa? Jadi Ngikutin. kenapa?
Enggak, dia bilang ya sebenarnya aku pemimpin mereka. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang kalau kamu tanya aku bisa berubah wujud jadi itu ya, aku bisa berubah wujud jadi apapun. Dia bilang kayak gitu. I see, I see, I see, I see. Dan itu lebih kan emang demon ya. Oke. Nah kalau Aileen sendiri gimana nih? Sebenarnya fallen angel sih. Fallen angel. Oke. Aileen, gimana suaranya udah betul belum? Halo? Bisa Nah, dengar? udah bisa. Bisa. Silakan Aileen. Ya tadi kayaknya error, aku pakai earphone soalnya. Bagusan langsung dari handphone kayaknya. Silakan Iya. Ai. Pengalaman aku belum banyak, tapi kan memang kemarin aku sama Kak Tiara, sebenarnya Kak Tiara sih yang emang mau nanyain tentang mermaid. Dia mau banget, terus ya udah coba kulik, terus ada sih dapat beberapa informasi. Kalau astral laut aku cuman pernah neliti mermaid doang untuk sama ini ya. Halo? Halo? Iya, lanjutin Ai. Nah, terus sosok mermaid ini ternyata pas aku teliti itu memang ada sosok fisikalnya, jadi bukan astral, dia bisa dalam bentuk astral, kalau nggak salah itu yang siren, lebih ke arah siren sih. Siren dan mermaid itu sebenarnya satu ras sih, cuma bedanya siren itu memang identik dengan yang negatif karena mereka itu ternyata ada kontrak, either dengan demon atau jin, jadi istilahnya mereka lebih memilih ke kubu kiri lah, begitu. Oke. Udah sampai situ doang tuh. Nah, mermaid Oh, itu iya. gimana Ai yang kamu teliti Ai? Gimana apanya nih? Aku butuh pertanyaan yang lebih Kan dia detail karena fisikal kurang ya jelas. kan? Kan dia fisikal gitu loh. Kamu ngerasainnya gimana? Kenapa kamu tahu dia fisikal atau kayak gimana? Dari mana kamu dapat presensinya? Karena aku ngelihat mereka itu memang bisa berkembang biak dan ada sejarah mereka sama human ternyata. Pas aku tanya Absar Kalam dan lewat meditasi ya, mereka itu pernah dulu ketahuan sama human. Jadi mereka itu sempat naik ke permukaan laut terus ketangkep sama human, dan human itu di zaman dulu kalau nggak salah abad 12 atau 14-an gitu kayak mempertontonkan mereka. Kalau misalnya memang bentuknya astral, harusnya nggak bisa dipertontonkan seperti itu. Makanya kenapa aku bilang itu physical. Itu sih. Apakah Oke, jadi itu bukan cuma sekedar dongeng dan mitologi mermaid aja gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang lain setuju nggak sih kalau memang ada Iya, iya. makhluk-makhluk yang Gue mau memang konfirmasi itu cerita Aileen tadi jauh sebelum gue, dan maksudnya sebelum anomali terbentuk dan DA terbentuk. Dulu kan gue hipnoterapist yang metodenya adalah past life regressions. Gue kaget ada murid gue waktu itu namanya Iya, hilang lagi suaranya, Bro Willy. Wow. Ada apa dengan internetnya, Bro Willy? Halo, Bro Will. Bro Will. artinya si George Bro, itu ya. berupa Suara lu nggak kedengeran, Bro. cek. Bro. Ternyata George itu kelihatannya menjadi ikan besar. Terus yang depannya tuh punya kayak umbul-umbul cahaya buat narik mangsa gitu loh, Bow. Dia ikan laut dalam kayaknya. Bro, lu tuh kayaknya dari awal tadi itu baru mulai cerita tuh udah mati, Bro. Suara lu. Halo. Kayaknya internet cewek. Halo. Tuh, sekarang hilang lagi. Halo. Oke. Iya. Oke. Tadi sampai mana gua? Total. Sampai yang George regresi ya? Enggak. Pokoknya dia bilang baru hipnoterapi habis itu putus. Duh, semoga pakai kuota kuat nih. Pakai kuota aja, Bro. Pakai kuota ya. Nah, jadi basically si George itu dia jadi ikan besar dulu. Setelah jadi ikan besar itu dia punya yang depannya umbul-umbul cahaya buat narik mangsa gitu loh. Halo, kedengeran nggak? Halo? Kedengeran aman. Nah, long story short sih gini, selama masa hidupnya dia tuh sebenarnya ikan besar banget. Dibilang size dia tuh gede banget, tapi dia sendiri juga matinya terbelah dua sama ikan yang lebih gede lagi. Kayaknya dia itu waktu itu megalodon deh, kayaknya hidup di laut dalam. Tapi dia cerita kayak ada kayak mermaid, gue bilang kayak
lu nggak makan mermaid tuh katanya. Nggak, soalnya mermaid itu ada penguasanya katanya. Kayak gua nggak mau main-main di daerah situ katanya. Jadi memang dari past life regression gua sama George dan beberapa kisah past life regression lain, I think memang mungkin mermaid secara fisikal pernah ada deh.